Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Randy Khairul Huda with student number 226121234. Saya akan menjelaskan yaitu materi tentang Speech Act, salah satu materi dari mata kuliah pragmatik. Jadi apa sih itu Speech Act? Jadi dari basic konsep, itu konsep dasar. Speech Act itu kalau menurut Austin yaitu doing things with language. Jadi menggunakan bahasa tidak hanya untuk menyampaikan informasi tetapi juga untuk melakukan tindakan. Lalu kalau menurut Shirley, setiap tuturan mengandung tindakan tertentu dan unit terkecil komunikasi disebut Speech Act. Lalu dalam Speech Act itu ada 3 elemen utama, yaitu ada Locutionary Act, Illocutionary Act, sama Perlocutionary Act. Yang pertama itu Locutionary Act, itu adalah tindakan tutur tersebut. Maksudnya ya apa yang sebenarnya diucapkan. Misalnya ada pecahan kaca di lantai. Ya, ini menyampaikan bahwa memang betul ada pecahan kaca di lantai. Lalu yang kedua ada Illocutionary Act. Jadi Illocutionary Act itu adalah maksud atau message, maksud dari lokusi tadi. Contoh tadi kan ada pecahan kaca di lantai. Nah, dengan maksud ini bisa jadi illokusinya itu adalah memperingatkan atau ya atau sekedar memberitahu, jadi tergantung konteks. Lalu yang selanjutnya ada Perlocutionary Act, yaitu adalah dampak dari tuturan tadi terhadap si hearer atau pendengar. Jadi misalnya tadi pas ketika diberitahu ada pecahan kaca di lantai, nah jadi si pendengar langsung beranggapan oh ini memberitahu, jadi bisa si pendengar mungkin maksudnya menanggapinya mungkin oh ini orang memaksudkan untuk membersihkan atau kita harus menghindar. Mungkin itu untuk Perlocutionary Act. Lalu untuk selanjutnya dalam kategori Speech Act itu menurut Shirley itu ada 5. Ada assertive, ada commercive, terus ada directive, ada expressive, sama ada declarative. Yang pertama itu ada assertive. Assertive itu menyatakan keyakinan atau menyatakan, jenisnya itu bisa menyatakan, mengkonfirmasi, memprediksi, atau melaporkan. Misalnya bumi itu bulat atau hari ini akan cerah, itu kan termasuk, kalau bumi itu bulat tadi termasuk melakukan pernyataan. Kalau hari ini akan cerah itu kan termasuk prediksi, jadi termasuknya dalam asertif. Lalu yang kedua ada commercive, yaitu tuturan untuk melakukan tindakan di masa depan. Jenisnya itu bisa berjanji, terus mengancam, mendesak, atau ya bersumpah. Misalnya saya berjanji akan datang pagi ini. Nah itu kan saya berjanji akan datang tepat waktu, itu termasuk berjanji atau promising. Terus saya tidak akan berbohong lagi, kan termasuk bersumpah atau swearing. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada directive. Kalau yang directive itu tuturan yang bertujuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Itu jenisnya ada meminta, menyarankan, memerintah, atau melarang. Misalnya, tolong bantu saya membawakan buku ini. Itu kan termasuk permintaan, memohon bantuan. Lalu jangan makan terlalu banyak gula. Itu kan termasuk melarang. Jadi yaitu directive itu untuk tujuannya untuk tuturan yang membuat orang lain melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya itu ada ekspresif, ya. Jadi kalau ekspresif itu tuturan yang mengungkapkan perasaan atau sikap penutur. Jenisnya itu ada meminta maaf atau apologizing, mengucapkan terima kasih, lalu mengungkapkan penyesalan. Jadi misalnya selamat atas pernikahanmu, itu kan termasuk mengucapkan selamat atau congratulation.
Lalu juga ada contoh apologizing, maaf telah membuatmu kesal, itu kan termasuk apologizing, jadi mengungkapkan ekspresi. Lalu yang terakhir itu ada deklaratif. Kalau deklaratif itu tuturan yang secara langsung mengubah status atau keadaan melalui ucapan itu sendiri. Jenisnya itu mendeklarasikan, memutuskan, dan